proses nikahnya sendiri itu sih nggak ribet. Welcome musim gugur dari Washington State. Ini daun-daunan sudah berubah warna teman-teman ya. Nih. Halo teman-teman, welcome back di our YouTube channel. Kali ini kita mau ajak teman-teman melihat musim gugur yang baru saja datang di Washington State ya. Itu daun-daunan udah berubah warna. Ini di Jin-Gulyeon, di dekat Danau Washington. Orang-orang pada itu udah rame berfotoria teman-teman. Dan itu ada spor kereta yang ngangkut badannya, bodinya pesawat ya di situ. Ini orang-orang udah mulai berfotoria. Kebanyakan orang Asia, orang India yang foto-foto di sini ya. Bagus ya. Sekarang sih awal ya, jadi daunnya belum sepenuhnya berubah warna, tapi udah lumayan warnanya udah bagus. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi full. Tuh, ntar lagi full berubah warna ini. Indah sekali teman-teman ya. Ya, Pak His ngelihatin itu. Cewek-cewek ada yang lagi ambil video atau foto shot di situ. Ini minggu depan ramai lagi ya. Oke, Pak His mau ke kamar mandi. Oh, cantik kalau musim gugur gini teman-teman ya. Ya walaupun sudah seripit-seripit dingin, tapi ada matahari lumayan hangat, plus ngelihat pemandangan ini daun-daun warna-warni yang cantik. Ngetot nih Pak His ning kamar mandi, ning toilet. Jadi kamar mandinya di depan situ ya. Oh, nanti kita jalan-jalan di danau situ teman-teman, di Washington, di Lake Washington. You wanna? Are you hungry? Saya juga mau ke kamar mandi lah ya, adem. Alhamdulillah. Sekarang kita jalan-jalan ke sana. Di sini juga ada kayak kafe-kafe gitu. Mau makan, mau minum. Ya kalau di sini rata-rata menunya itu ya fish and chip, burger, kayak gitu saja. Nah, ini tuh Danau Washington. Beautiful. Meskipun angin plus agak dingin, tapi selama matahari masih nongol gini lumayan ada anget-angetnya. Ada yang jadi pengantin itu. Foto pre-wedding. Ya, wedding picture. Enaknya di sini tuh ya kita ke tempat begini menikmati liburan itu kita nggak usah bayar parkir, nggak usah bayar tiket masuk, free. Iso menikmati keindahan danau tanpa khawatir ada pemalakan liar. Adem. Di sini tuh juga bisa mancing, tapi kalau mancing gitu ya kalian ndak boleh sembarangan mancing,
harus punya license dan diatur bulan apa itu ada waktunya yang diizinkan untuk mancing itu bulan apa saja. Jadi segala ini diatur. Tuh mantene foto wedding picture. Nah, kita nanti bernostalgia ke sana ya. Tak dudoi tempat kita nikah dulu. Tempat kita nikah dulu di sana, sebelah sana di Washington State. Maksudnya di taman sini juga. Ini lagi pada mancing teman-teman. Jadi nek ada waktu ya kita menikmati kayak gini, jalan-jalan. Sebelum nanti winter wes nggak berani kita kesini karena adem temen-temen ya. Kayunya sampai obah-obah goyang-goyang nih, kayu pembatas. Oke teman-teman, kita mau jalan ke sana. Kita bernostalgia tempat kita menikah secara resmi di Amerika di sana. Oke, kita lanjut ke sana, ngelihat tempat di mana dulu kita menikah, sambil sedikit cerita nanti ya. See there. Oke, yeah, you run. Pak Es tak suruh jalan ke sana biar dapat bangku itu buat duduk. Jadi dulu itu kita nikah di sini ya, di tempat ini teman-teman. Di tempat sini, di depan saya sini. Di sini inilah kita menikah. Jadi banyak banget pupnya, teleknya angsa di sini ya. I hope they will not fall. Jadi di sini dulu kita itu nikah ya. Kita kan tahun 2019 kita nikah secara agama di Blitar. Terus habis itu kita ngurus visa untuk diboyong Pak Is ke Amerika. Nah, ngurus visa itu juga lama prosesnya, hampir 2 tahun waktu itu ya. Terus terhalang COVID juga, akhirnya tahun 2021 bulan awal Juni 2021 akhirnya saya sama Nadine bisa sampai Amerika. Dan masuk Amerika itu kan karena kita pakai K1 visa, jadi sebelum 90 hari kita harus sudah menikah secara sah di Amerika. Nah, terus sebulan di sinilah ya, karena nunggu tanggal yang baik 7 bulan 7 2001 akhirnya kita nikah di sini. Kita nikah secara sipil, cuma kita nggak nikah di courthouse. Atau di courthouse itu kayak pengadilan gitu ya. Kita nikah ngundang, jadi kita nikah secara sipil tapi ngundang what is people that help us to marry. What is called the guy? He was a officiant was what they called him. Officiant. So in other words, he had the official ability to marry people. He was registered by the state or the county, I can't remember which one, to conform to the laws that are required when somebody gets married. Ya, jadi prosesnya juga lumayan panjang itu teman-teman ya, untuk bisa nikah secara resmi di Amerika. Itu maksudnya untuk proses nikahnya sendiri itu sih nggak ribet, cuma untuk proses pengurusan visanya itu loh, untuk mendapatkan K1 visa itu juga
harus interview, harus medikal, harus wirawiri banyak hal. Terus untuk setelah menikah secara sipil itu juga prosesnya panjang lagi. Untuk mendapatkan permanen residen, untuk mendapatkan green card juga prosesnya panjang lagi. Jadi semuanya itu melewati proses yang panjang, penuh kesabaran, nggak mudah. Jadi untuk menikah dengan orang beda negara, apalagi dengan WN Amerika, itu prosesnya banyak tahap dan persyaratan yang harus dilalui ya. Kenapa dulu kita nikah agama dulu ya? Karena kita memang waktu itu rencana pengen nikah di Amerika, karena kita ngurus K1 waktu itu ya, sebelum COVID ya. Karena kalau K1 visa itu 3 bulan 5 bulan udah ada yang bisa dia approve, udah bisa nyampe Amerika gitu. Jadi Pak Ais mau cepet buru-buru, ternyata dilanda COVID. Akhirnya yo hampir 2 tahun baru bisa pindah ke Amerika dan sampai sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang kebetulan dapat jodoh orang Amerika itu memang harus penuh perjuangan dan sabar, karena di interview juga. Tapi percaya kalau kita lewat proses yang resmi, jalur yang resmi itu, nyampe sini juga kita terjamin dilindungi gitu loh teman-teman ya. Karena apa sih, si US citizen-nya sendiri itu harus menyertakan kayak banyak persyaratan juga, kayak surat dari kepolisian kayak gitu, bahwa menerangkan dia itu nggak pernah ada kriminal yang parah atau pokoknya kasus kriminal gitu. Bahkan Pak Hes pernah kena tilang di UI, itu pun harus ada suratnya ya dari kepolisian, harus minta kopi dari kepolisian. Terus harus ada kayak surat dia pernyataan bahwa dia akan menjamin saya sama Nadine, menjamin saya di sini, soal dari finansial juga. Pokoknya harus ada batasan berapa pendapatan dia bertahun itu untuk bisa mensponsori kita, untuk bisa membawa kita ke sini itu berapa. Jadi semuanya itu diatur. Jadi pokoknya yuk teman-teman nggak usah takut, nggak usah. Pokoknya teman-teman pasti sudah mengenali suami kita, calon kita itu kan ya, sebelum untuk memutuskan untuk menikah kita itu sudah pasti hati kecil kita itu udah yakin, udah ngerti, kita ya udah merasakan kita bukan anak kecil yang labil, yang masih ABG, yang baru penjajakan gitu. Jadi yo sekian saja dulu teman-teman, sedikit cerita bernostalgia kita di tempat kita nikah. Oke deh ya. See you di next vlog kita. Kita mau menikmati sunset. Bye bye. Tuh angsa nih, banyak angsa ya. No foot traffic only. Foot traffic only. No skateboard. No bicycle. No roll blading. No scooter riding. No dog. Nggak boleh bawa anjing di sini. That's fine. Telek. Nih angsanya banyak ya. Banyak. Apa beda angsa sama banyak yo? Oh. Ya.